Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini Minggu 14 Januari 2024. Injil bagi kita diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 35 sampai 42. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Ekaristi kerap kita mendengar imam mengatakan sambil mengangkat tubuh Kristus dalam rupa hosti kudus dan berkata, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya." Dan kita umat mengucapkan jawaban kepada ucapan imam. "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil bagi kita hari ini, saat Yesus lewat, Yohanes berkata kepada dua orang muridnya, "Lihatlah anak domba Allah," dengan menunjuk kepada Yesus. Dengan ungkapan Yohanes kepada muridnya, "Lihatlah anak domba Allah," adalah misteri panggilan yang telah dibuat Allah sendiri bagi murid Yohanes. Dan kedua murid itu menanggapi apa yang disampaikan Yohanes. Lalu mereka mengikuti Yesus. Saat Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Di manakah engkau tinggal?" Dan Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku." Suatu misteri panggilan. Bagaimana satu kalimat singkat dari Yohanes, "Lihatlah anak domba Allah," dan menjadi awal panggilan bagi kedua muridnya untuk menjadi pengikut Yesus. Begitu juga yang terjadi pada Samuel dalam bacaan pertama bagi kita hari ini. Samuel yang semula tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, saat dia tertidur, ia mendapat panggilan dari Allah sendiri dalam tidurnya. Sampai 3 kali, dan ia selalu bertanya kepada ayahnya Eli. Dan Eli terakhir berkata, "Jika ia memanggilmu kembali, katalah, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar." Ini adalah awal panggilan bagi Samuel, seorang yang semula tidak mengenal Allah, namun Allah memakainya dan menjadi alatnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga dipanggil. Allah memanggil kita dalam bidang kita masing-masing, agar dalam kehidupan kita, dalam disiplin pengetahuan dan pekerjaan kita, kita juga bersaksi tentang Tuhan dalam Kristus Yesus. Agar di mana kita karya, bekerja, marilah kita apresiasikan, kita representatifkan kasih Allah dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita sebagai orang yang mengimani Allah dalam Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh ampun, penuh cinta di dalam pekerjaan kita, sehingga orang-orang di sekitar kita pun menjadi turut mengimani Yesus karena melihat teladan kita sebagai pengikut Yesus. Tidak ada yang dapat menyangka bagaimana Allah memanggil kita, memanggil seluruh umatnya menjadi alatnya. Bagaimana Samuel yang tidak mengenal Allah dipanggil menjadi alatnya.
bagaimana murid Yohanes yang semula hanya murid Yohanes dengan satu kalimat lihatlah anak domba Allah menjadi pengikut Yesus. Dan setelah mereka mengikuti Yesus, mereka pun bercerita kepada saudaranya, sehingga saudaranya pun menjadi pengikut Yesus. Demikian juga kita, dengan kita mengikut Yesus, diharapkan kita juga mengajak saudara-saudara kita agar saudara-saudara kita pun menjadi murid-murid Yesus yang meneladani hidup kasih, hidup cinta yang diajarkan Yesus kepada kita. Tanggaplah akan panggilan Tuhan bahwa kita semua terpanggil untuk menyampaikan sabda Allah. Kita terpanggil untuk menjadi murid-murid Allah. Kita terpanggil untuk membawa orang-orang di sekitar kita menjadi murid Allah. Amin. Tuhan memberkati.